Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Kautsar Eka Wardana, MPD, selaku dosen pengampu daripada pendidikan multikultural. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Teguh Bintoro, yang kedua ada Vera Dwi Haryati, yang ketiga ada Muhammad Husaini, yang keempat ada Wahyu Effendi, dan kelima ada Rizky Syaumadani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah yang berjudul Problema Pendidikan Multikultural di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural tidak hanya muncul di negara-negara barat Asia, juga tidak lepas dari gerakan pendidikan multikultural, khususnya termasuk Indonesia. Hanum menjelaskan bahwa multikultural yang terjadi di Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara di Eropa pada umumnya bersifat budaya antar bangsa. Keragaman budaya berasal dari luar bangsa mereka. Akan tetapi di Indonesia, multikultural bersifat budaya antar etnis, yang mana budaya antar suku bangsa itu sendiri. Keragaman budaya dengan demikian berasal dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, kondisi ini sebenarnya dapat menjadi modal yang kuat bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Saya Di persilahkan. sini saya Vera Dwi Haryati akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama ada agama, suku, bangsa, dan tradisi, di mana agama, suku, bangsa, dan tradisi dapat menjadi senjata politik atau fasilitas individu-individu atau kelompok ekonomi lainnya. Dalam kasus ini, agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat. Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntut dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lainnya. Yang kedua, kepercayaan. Unsur yang penting dalam kehidupan bersama adalah kepercayaan. Dalam masyarakat, selalu memikirkan resiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya resiko dari kecurigaan, ketakutan, atau ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Dan hal itu bisa disebabkan dari komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Yang ketiga, adanya toleransi. Toleransi merupakan bentuk tertinggi bahwa kita dapat mencapai keyakinan. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita mengonsumsi adanya perbedaan. Toleransi bermakna kita menghargai perbedaan orang lain. Kita tidak harus selalu kukuh dengan keyakinan kita dalam menghadapi perbedaan pendapat yang orang lain utarakan. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu keberagaman identitas budaya daerah. Keberagaman budaya menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keberagaman budaya daerah ikut memperkaya hasanah budaya dan menjadi modal berharga dalam membangun Indonesia yang multikultural. Sesuai manfaat keberagaman budaya sebagai berikut. Yang pertama, promotes nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, improve produktivitas dan profitabilitas. Yang ketiga, pertolongan untuk membuat kolam bakat. Dan keempat, exchange ide-ide inovatif dan pada manfaat keanekaragaman. Keberagaman seni dan budaya. Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia tentu menghasilkan
kebudayaan yang beragam pula, seperti wujud keberagaman itu adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni drama, seni musik, seni suara, dan seni rupa. Namun kondisi keberagaman budaya sangat berpotensi memecah belah menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Yang kedua, kurang kokohnya nasionalisme. Indonesia merupakan negara plural, terlihat dari sisi etnis, ras, keyakinan, agama, dan kepercayaan. Keberagaman budaya, kebinekaan, atau multikulturalisme merupakan realitas dalam masyarakat, kebudayaan masa silam, masa kini, dan masa mendatang. Keberagaman budaya membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan integrating force seluruh pluralitas negeri ini. Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku, bangsa, atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya. Sejak isu kedaerahan miskin semarak, persepsi sederhana dan keliru, banyak orang yang menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru, kemudian beranggapan harus ditinggalkan. Seharusnya itu tidak. Semua hal yang ada pada masa Orde Baru itu jelek, demikian juga tidak semuanya baik. Isu globalisasi atau persaingan global merupakan penyebab goyahnya nasionalisme Indonesia saat ini. Di antaranya masuk dan berkembangnya pemikiran liberal dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Nilai nasionalisme saat ini berada pada titik akhir karena semua kebijakan berkiblat pada neoliberalisme, sehingga kesejahteraan rakyat jauh dari cita-cita pendiri bangsa. Moralitas bangsa Indonesia mencapai titik kulminasi terendah. Korupsi sudah menjadi bagian dari budaya, bahkan lebih ironisnya telah menjadi mata pencaharian sebagai tambahan pendapatan untuk biaya hidup yang menjunjung tinggi. Sedangkan bagian yang susah hidup layak, korupsi merupakan bagian dari kekuasaan, sehingga mengakibatkan kepada kurang kokohnya nasionalisme bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan problematika pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu bagian yang ketiga ada konflik kesatuan nasional dan multikultural. Keberagaman masyarakat Indonesia tidak hanya budaya, melainkan juga pandangan politik, keagamaan, dan etnis. Bertolak dari keberagaman tersebut, maka masalah sering terjadi seperti baru-baru ini terjadi dan belum teratasi adalah konflik pandangan cita-cita dari kelompok tertentu yang saling berebut pengaruh dan mendominasi atas pandangannya. Dahendroth menjelaskan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Jadi masyarakat pada suatu kelompok saling berebut dominasi hingga perebutan otoritas. Konflik merupakan proses lumrah yang tidak dapat dihindari. Konflik merupakan kondisi secara positif. Konflik mampu membentuk suatu struktur masyarakat yang kuat. Sedangkan secara negatif, konflik mampu melemahkan susunan kerangka masyarakat. Contoh konflik memiliki makna positif yaitu konflik komunal. Konflik komunal adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan golongan pada suatu komunitas besar yang awalnya terbentuk dari sejumlah kesamaan persepsi antar golongan tersebut. Misalnya agama yang sah diakui oleh negara ada 6 macam dan kesepakatan itu sudah terwakilkan oleh berbagai agamawan. Namun masih tetap terjadi konflik keagamaan meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya. Sehingga Indonesia sebagai suatu bangsa multikultur dengan kondisi masyarakat yang mudah terombang-ambing ditunjang sikap berbagai golongan ingin memperebutkan posisi strategis dalam aspek transformasi sosial, politik, ekonomi demi mewujudkan pandangan dan cita-cita. Yang keempat ada keberpihakan media massa khususnya televisi swasta. Media penyiaran merupakan bentuk media yang efektif dan efisien dalam mencapai audiensinya seperti radio dan televisi. Media penyiaran memegang peranan sangat penting dalam ilmu komunikasi
Saat ini televisi sebagai media komunikasi paling populer. Pada hakikatnya media televisi lahir karena perkembangan teknologi. Media sebagai sumber berita memiliki kebebasan untuk menyampaikan realitas dalam masyarakat. Namun demikian kebebasan yang dimiliki media bukanlah kebebasan yang kebablasan, tetapi masih terdapat kontrol di dalamnya. Aturannya tetap ada walaupun bergeser dari dominasi negara kepada pertimbangan rasional, etika, moralitas, serta interaksi antar institusi sosial. Kebebasan pers bukan berarti boleh menyebarkan luaskan fitnah, kabar bohong, dan kebencian, tetapi kebebasan pers tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain. Hal yang diungkapkan pers haruslah fakta. Contoh kasus peristiwa memilukan penggusuran gubuk liar yang ditampilkan dalam bentuk tangisan seorang anak atau orang tua, kemudian dipadukan dengan tindakan aparat yang menyeret para gelandangan, menimbulkan pemahaman berbeda bagi pemirsa. Ironi itu nampak jika yang disorot yaitu tangisan bayi atau orang tua dibandingkan peristiwanya adalah penggusuran gubuk liar. Tetapi simbol yang digunakan berbeda. Tangisan sebagai simbol kelemahan, ketidakberdayaan, dan putus asa. Keberpihakan berbagai sisi tidak hanya semata-mata demi keuntungan perusahaan, tetapi ada ideologi-ideologi yang disembunyikannya. Demi kepentingan pemilik media massa tidak lagi memainkan peranan penting sebagai agen yang memproduksi dan menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai aktor yang turut menentukan berita yang layak atau tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, masuk ke materi yang kelima mengenai problematika pembelajaran pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dengan problema pembelajaran berbasis budaya dapat mendorong terjadinya proses imajinatif, metaforik, berpikir, kreatif, dan sadar budaya. Beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis multikultural pada tahap awal antara lain: 1. Guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. 2. Guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang diajarkannya. 3. Rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan untuk merangsang minat, ingatan, dan pengenalan peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing dalam konteks budaya dan pengalaman belajar yang diperoleh. Adapun keberagaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam. Antara lain, yang pertama, masalah seleksi dan integrasi isi. Yang kedua, masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan. Yang ketiga, masalah mengurangi prasangka. Yang keempat, masalah kesetaraan pedagogi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan ataupun salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.